Cuan Troopers, selamat datang di S-Talk bersama saya Wilson Stompul, Technical Analyst dari Sukor Sekuritas. Apa itu Technical Analysis Klasik? Technical Analysis Klasik adalah jenis Technical Analysis yang mempelajari pergerakan harga dalam bentuk pola-pola yang terdapat dalam suatu chart atau suatu saham. Ada beberapa bagian dianalisa dalam Technical Analysis Klasik. Yang pertama, support dan resistance. Yang kedua, chart pattern. Yang ketiga, candlestick pattern. Yang pertama, support dan resistance. Apa itu support dan apa itu resistance? Support adalah daerah demand atau daerah beli. Jadi ketika harga menyentuh level ini, harga cenderung mengalami kenaikan atau pantulan. Karena apa? Karena tekanan belinya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan jualnya. Ibaratnya sebagai contoh, teman-teman melempar bola ke lantai, maka support itu adalah seperti lantai yang menghalang bola untuk turun lebih dalam lagi. Jadi ketika bolanya menyentuh tanah atau menyentuh lantai, maka bola tersebut akan memantul. Bagaimana dengan resistance? Resistance adalah kebalikan dari support, yang merupakan level ketika harga menyentuh level ini, harga akan tercenderung terkoreksi terlebih dahulu karena tekanan jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan belinya. Ibarat ketika teman-teman melemparkan bola ke plafon atau ke atap, jadi resistance berfungsi sebagai atap. Ketika harga tidak kuat menembus atap, maka harga akan cenderung terkoreksi terlebih dahulu. Support dan resistance dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, classical support dan resistance. Yang kedua, dynamic support dan resistance. Apakah perbedaannya? Oke, yang pertama, classical support dan resistance. Classical support dan resistance ini berbentuk seperti horizontal line, teman-teman. Jadi ada areanya untuk support dan resistance-nya. Ketika harga menyentuh area dari support ini, maka harga cenderung memiliki potensi untuk naik. Begitupun sebaliknya, ketika menyentuh level dari resistance, maka harga mengalami kecenderungan untuk turun. Itu horizontal support dan resistance. Yang kedua, dynamic support dan resistance. Dynamic support dan resistance berbentuk garis diagonal yang berupa seperti uptrend channel ataupun downtrend channel, di mana teman-teman bisa amatin bahwa ketika di bawah itu adalah dynamic supportnya, ketika di atas itu adalah dynamic resistance-nya, dan harga akan kecenderungan untuk memantul ketika berada di dynamic support dan juga berpotensi untuk koreksi ketika berada di dynamic resistance-nya, teman-teman. Yang kedua, chart pattern. Chart pattern adalah pola yang terbentuk dari pengembangan support dan resistance. Secara umum dibagi menjadi dua nih, teman-teman. Yang pertama adalah continuations, yang kedua adalah reversal. Continuations adalah ketika harga saham itu melanjutkan penguatannya dari uptrend menuju uptrend lagi, atau ketika downtrend terus menuju downtrend lagi. Yang kedua, reversal. Reversal itu adalah pembalikan arah, teman-teman. Ketika trennya berubah dari uptrend menjadi downtrend, dari downtrend menjadi uptrend. Oke, sekarang kita bahas satu persatu pola-pola yang terdapat dalam setiap continuations dan juga dalam reversal. Nah, yang pertama di continuations. Di continuations, teman-teman bisa hafalin dan pelajarin beberapa pattern yang menarik dan sering muncul di chart. Itu ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah pola ascending triangle. Pola ascending triangle bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi harga naik satu rally, terus tertahan di resistance-nya, terus dan harga supportnya ini semakin mengecil, teman-teman, seperti ini. Jadi resistance-nya berada di level horizontal, seperti itu. Kita bisa beli ketika harga menembus level resistance-nya. Kita membeli namanya buy on breakout, teman-teman. Yang kedua, pola bullish pennant atau symmetrical triangle. Symmetrical triangle, resistance-nya sedikit lebih turun, teman-teman, dibandingkan ascending triangle tadi seperti ini. Nah, kalau di bullish pennant atau symmetrical triangle, turun sedikit dan resistance tetap turun, jadi dia menyempit, teman-temannya. Kita bisa beli ketika harga menembus dari level resistance-nya, buy on breakout. Yang ketiga, flag, teman-teman. Flag ini adalah berupa bendera. Nah, bagaimana bentuknya? Harga sudah rally tinggi, teman-teman, kemudian harga terkonsolidasi di pola downtrend channel. Kelihatannya seperti downtrend channel, teman-teman. Seperti ini, dia turun resistance-nya dan juga supportnya turun seperti ini. Jadi dia berbentuk sejajar. Ini adalah pola flag, di mana ketika harga sudah konsolidasi dan breakout, teman-teman bisa ambil kesempatan untuk membeli saham tersebut karena ada potensi akan melanjutkan kenaikannya. Dan yang keempat, ada pola falling wedge. Apa itu pola falling wedge?
Pola falling wedge adalah ketika resistance dan supportnya sama-sama berbentuk turun, teman-teman. Jadi harga sudah rally, resistennya turun, dan supportnya juga turun seperti ini, teman-teman. Jadi sama-sama turun, dan teman-teman bisa membeli lagi ketika harga sudah breakout dari resistensinya. Jadi strategi yang kita lakukan adalah di pola continuations, kita membeli ketika harga sedang breakout, yaitu buy on breakout. Bagaimana targetnya? Targetnya adalah sebesar seberapa banyak rally yang terjadi pertama kali, seperti itu. Jadi teman-teman, ini adalah pattern-pattern, ada 4 tadi yang bisa teman-teman perhatikan, bisa teman-teman praktekkan dan latihan untuk mendapatkan peluang dan kesempatan trading di saham-saham yang uptrend. Pola selanjutnya yang akan kita bahas adalah pola reversal. Nah, di pola reversal ada beberapa pattern yang bisa teman-teman pelajarin. Ada 3 pattern. Yang pertama, double bottom. Yang kedua, inverse head and shoulder. Yang ketiga, cup and handle. Nah, yang pertama, pola double bottom itu gampangnya teman-teman berbentuk seperti huruf W, seperti ini, huruf W. Jadi ketika saham bentuk huruf W, pertama ada left bottom dan juga ada right bottom, teman-teman bisa ambil keputusan beli ketika dia sudah breakout dari neckline-nya. Neckline itu adalah level resistance yang berbentuk huruf W ini, teman-teman. Oke, yang kedua, inverse head and shoulder. Inverse head and shoulder ini adalah kebalikan dari head and shoulder yang merupakan pola pembalikan arah dari bullish menuju bearish. Tapi kalau inverse artinya ini adalah dari bearish menuju bullish. Bentuknya seperti mana? Seperti benar-benar ada bahunya, pundaknya, dan juga ada kepalanya, teman-teman. Jadi berbentuk di sini adalah left shoulder-nya, ini adalah head-nya, teman-teman, kepalanya, dan di sini adalah right shoulder-nya, seperti itu. Jadi lebih tinggi dibandingkan kepalanya, teman-teman. Persis seperti tubuh badan kita, seperti itu. Teman-teman bisa beli ketika harga sahamnya menembus dari neckline-nya, teman-teman. Neckline-nya itu di sini, di perbatasan resistance antara head-nya dan juga right shoulder-nya, seperti itu, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah cup and handle. Cup and handle ini sebenarnya mirip-mirip dengan double bottom, teman-teman. Tetapi yang membedakannya adalah ukuran dari handle-nya. Ukuran dari handle-nya di double bottom itu lebih kecil dibandingkan right bottom yang ada di double bottom. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini adalah cup-nya dan handle-nya kecil segini. Kurang lebih 1/4 dari cup-nya, teman-teman. Kita bisa beli ketika harga sudah breakout dari level resistance di sini. Ketika di daerah breakout, maka teman-teman bisa ambil keputusan beli karena harga cenderung akan melanjutkan kenaikannya. 3. Candlestick pattern. Candlestick ditemukan oleh pedagang beras Jepang yang berisi informasi penting mengenai pergerakan harga pada rentang waktu tertentu. Jadi informasi yang terdapat adalah harga pembukaan, opening price, harga terendah, low price, harga tertinggi, high price, dan harga penutupan, closing price. Secara garis besar dibagi menjadi 3 jenis candlestick. Yang pertama adalah bullish candlestick, yaitu ketika harga penutupan lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembukaan. Yang kedua, candlestick netral, yang artinya harga penutupan sama dengan harga pembukaan. Yang ketiga, bearish candlestick, yaitu ketika harga dari penutupan lebih rendah dibandingkan dengan harga pembukaan. Nah, teman-teman, ada beberapa candlestick yang menarik untuk teman-teman perhatikan dan pelajarin sebagai bahan pertimbangan untuk masuk dalam suatu saham. Yang pertama dari candle bullish. Di candle bullish ada 3 candle yang teman-teman bisa perhatikan dan hafalkan. Yang pertama itu adalah candle bullish engulfing. Kurang lebih bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini adalah previous candle, ini adalah current candle. Dia lebih gede dibandingkan candle sebelumnya. Yang kedua ada piercing line. Piercing line adalah ketika ukuran dari candlenya kurang lebih sama, tetapi candle terakhir itu open gap down, teman-teman. Jadi ini adalah harga kemarin dan ini harga sekarang. Dia open agak sedikit lebih rendah dibandingkan harga penutupan kemarin, tetapi ukurannya tetap sama, seperti itu. Yang ketiga adalah candle hammer. Candle hammer ini seperti namanya berbentuk seperti palu, teman-teman. Jadi di mana bentuknya adalah seperti ini, kurang lebih. Jadi bodinya itu kecil dan ekornya atau lower shadow-nya itu panjang, teman-teman. Jadi ketika teman-teman melihat candle ini berada di level support-nya, itu adalah kesempatan yang bagus, yang menarik untuk kita membeli saham tersebut. Yang kedua, candlestick yang netral. Yang netral juga ada yang teman-teman bisa perhatikan untuk masuk dalam suatu saham, yaitu adalah candle doji yang kita bilang dengan sebutan candle dragonfly doji. Candle dragonfly doji ini sebenarnya modifikasi atau mirip banget dengan candle hammer.
kecuali adalah dia tidak memiliki body, teman-teman. Jadi bentuknya sama seperti hammer, akan tetapi dia tidak memiliki body. Karena harga penutupan dan harga closing-nya, maksudnya closing dan harga opening-nya, mereka sama. Yang ketiga, candle bearish. Candle bearish ini adalah bisa teman-teman pakai untuk keputusan keluar dari suatu saham. Misalnya teman-teman ada lagi di saham tertentu. Ketika ada candle-candle ini, teman-teman bisa consider untuk take profit dulu. Ada dua candle yang teman-teman cukup bisa ingat. Yang pertama adalah shooting star. Shooting star itu adalah candle ketika upper shadow-nya atau yang atasnya lebih panjang dibandingkan dengan lower shadow-nya, teman-teman. Jadi seperti ini bentuknya, maka harga sempat naik tinggi tetapi turun lagi ditutup di bawah. Itu adalah candle yang menggambarkan reversal, ada penolakan. Teman-teman bisa consider untuk take profit dulu. Nah, yang kedua ada candle namanya bearish engulfing. Sama seperti bearish engulfing ini adalah ketika last candle itu lebih gede dibandingkan previous candle. Jadi seperti ini adalah previous candle, ini adalah candle sekarang. Jadi dia lebih tinggi turunnya, dan itu adalah pola-pola akan koreksi dulu saham yang kita pegang. Jadi itu bisa teman-teman pakai sebagai bahan pertimbangan.